Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tutor hari ini kita bakal banyak bahas soal-soal UAS sama review inferensi sama regresi ya. Selamat menyimak. Tes suara aman nggak? Halo, suara aman nggak guys? React kalau aman guys, jempol. Oke, mantap. Oke, terima kasih Sal atas pembukaannya. Kayak oke, kita bakal bahas beberapa soal. Tapi sebelum itu karena kita dapat kabar buruk kalau misalnya prop saat ini nggak bakal dapat cheat sheet ya teman-teman. Jadi aku bakal ngasih kayak penjelasan dikit gimana cara kita nggak usah terlalu struggle buat ngafal rumusnya gitu. Nah, mungkin kan kalau dari tabel inferensi itu kan aku harap teman-teman udah nonton tutor aku tentang inferensi ya, yang ringkasan inferensi itu kan tinggal make doang ya. Nanti kita bakal bahas cara makainya. Nah, tapi sebelum itu sebentar. Kita bahas dulu tentang ANAVA ya. Analysis of variance. Sebentar ya teman-teman. Oke, untuk ANAVA ini kan kayak kelihatannya rumit banget ya rumusnya ya. Kayak eh banyak gitu komponen yang harus kita hafalin gitu. Nah, tapi sebenarnya gampang sih. Kayak aku bakal jelasin kayak masing-masing dari kolom dan barisnya tuh artinya apa sih gitu. Jadi kita kayak nggak usah terlalu eh, struggle buat ngapalin itu misalnya. Nah, pertama di sesuai namanya ANAVA itu sendiri kan analisis dari variansi gitu. Nah, otomatis di sini kita bakal bahas itu tentang variansi gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi variansinya, variansi itu kan kalau teman-teman ingat itu kan persebaran data ya. Bisa dihitung dengan xi min x bar dikuadratkan gitu. Kayak ya selisih gitu. Nah, ini itu kita sebut juga sebagai kayak SS gitu atau sum square. Nah, bentar aku admit dulu. Oke, nah cara kita memahami tabel ini itu dengan basicnya pertama ini dulu. Kalau kita tahu kalau variansi itu adalah data dikurangi rata-ratanya dikuadratin gitu ya. Nah, sekarang nanti kita punya beberapa komponen. Nanti kita bakal ngambil yang pertama sumber variansi. Itu ada dua macam. Ada yang dari treatment sama yang dari error gitu atau sesatan. Di sini aku pakai bahasa Inggris aja, error. Nah, kemudian kita bakal punya degree of freedom juga, DF gitu. Nah, ini aku nggak usah kayak jelasin teknikalnya gimana karena ini sebenarnya bakal lebih bahas banyak di PRRW semester 2 nanti. Cuman intinya kita kalau punya degree of freedom itu nanti ada dua macam. Untuk treatment itu kita punya degree of freedom K-1. Nah, kalau untuk sesatan itu punya kita N-K, sorry. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita total degree of freedom dari treatment dan juga error itu nanti pasti akan satu kurangnya dari banyaknya data gitu. Jadi kalau banyak datanya n, satu itu n-1 itu adalah
dari total dari degree of freedomnya gitu. Degree of freedom itu biasanya dikurangi satu variabel gitu. Nah, di treatment tuh di sini kan K-1 ya. K-nya ini kan banyak kelompoknya nanti. K-nya ini banyak treatmentnya gitu. Banyak treatment atau kelompok. Nah, selain itu, pertama ini harus dihafalin ya tentang layoutnya. Pertama kita sama sumber variansi, degree of freedom, lalu kita juga punya SS gitu. Nah, SS ini nanti tergantung sama ininya teman-teman dari sininya. Pertama kita punya kalau di baris treatment kita punya SST atau sum square dari treatment. Nah, nanti kalau di sesatan di error kita punya SSE yaitu sum square of error. Nah, totalnya ini bakal jadi SST plus SSE gitu ya. Tinggal ditambahin aja. Nah, kemudian nanti kita punya juga MS atau mean square gitu. Mean square itu sama juga, yaitu adalah kita punya MST sama MSE. Nah, yang terakhir kita punya rasio F-nya. F rasio ini itu bakal menjadi MST dibagi MSE. Pokoknya ini dibagi ini, treatment dibagi error. Kalau MST itu adalah SST dibagi degree of freedom-nya dari treatment. Kalau MST itu SSE dibagi degree freedom dari error. Nah, jadi kayak tinggal ini dibagi ini untuk MST gitu ya. Dan yang untuk MSE ini kita bagi sama ini. Gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, jadi dua ini itu kan gak usah ngafalin ribet gitu. Kalian tinggal bagi-bagi aja sama yang degree freedom sama SS. Nah, yang bikin kita struggle di sini adalah gimana cara kita ngafalin SST sama SSE gitu kan. Karena yang kita lihat ini kayak apa sih? Gak jelas gitu kan. Nah, jadi untuk kita pertama bahas ini ya. Sum square dari treatment dulu nih. Sum square dari treatment ini kan nanti kan kita punya beberapa kelompok gitu ya datanya ya. Kayak ada let's say 3 kelompok gitu. Nah, 3 kelompok ini itu nanti kita bakal jumlahin apa? Jumlahin banyak kelompoknya. Kita bakal jumlahin kayak banyak di kelompok tersebut gitu. Contohnya kan ada 3 kelompok nih. Kelompok 1 isinya 5, kelompok 2 isinya 10, kelompok 3 isinya 7 gitu. Nah, untuk SST itu nanti kita lakukan operasi dari masing-masing kelompok gitu. Jadi pertama NI dulu. Dengan NI itu adalah banyaknya anggota di kelompok ke I, banyaknya data di kelompok ke I gitu. Nah, kemudian kita bakal kali ini sama apa? Sama selisih dari antara data min dari data dikurangi min keseluruhan gitu. Nah, ini tinggal gini aja. Jadi nanti kita pertama butuh apa? Butuh XI bar. Ini adalah rata-rata dari kelompok ke I gitu. Kelompok I. Nah, kalau X bar itu adalah rata-rata keseluruhan seluruh data gitu ya. Jadi kalian perlu ngitung rata-rata tiap ini juga sama rata-rata seluruhnya gitu. Nah, kemudian nanti di SSE standar sum square of error itu nanti kita bakal deal dengan ini S square. S itu kan standar deviasi, kalau S square itu jadinya variansi gitu. Kita berarti bakal jumlahin dari NI dikurangi 1 kali SI kuadrat. Nah, di error ini kenapa min 1? Ini karena derajat bebasnya atau degree of freedomnya itu udah kepake gitu di SST. Nah, makanya bakal berkurang 1. Nah, nanti pokoknya kalau di degree of freedom itu kalau kita mau nyari variansi tingkat lanjutnya itu kita biasanya mengurangi 1 degree freedom. Intinya gitu aja. Dikurangi 1. Nah, makanya di sini untuk di SSE itu bakal dikurangi 1. Gampangnya gitu. SI kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa itu SI gitu ya. SI di sini kalau kalian lihat
rumusnya, SI square itu adalah variansi gitu. S ini adalah variansi SI square ya. SI square itu adalah variansi kelompok I gitu. Nah nanti kan jadi kita punya kelompok ya, tadi aku bilang kayak misalnya ada kelompok A, B, C. Nah tiap kelompok ini punya rata-ratanya masing-masing, betul kan? Juga punya variansinya masing-masing gitu. S1 kuadrat, S2 kuadrat, sama S3 kuadrat gitu. Nah jadi makanya kita mau ngitung satu-satu gitu untuk variansinya. Dan again di sini kita konsepnya tetap sama, yaitu adalah data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Nah kalau yang tadi, kalau yang SST itu kan data dikurangi, datanya itu kan berdasarkan kelompok ya. Kalau ini ya kelompok ke I, rata-rata kelompok ke I dikurangi rata-rata total dikuadratkan. Nah kalau yang per kelompok, nah ini kan kita mau lihat dari masing-masing kelompok itu adalah SI square nya, SI square nya itu adalah data dikurangi XIJ, itu berarti data kelompok I ke J gitu. Nah nanti dikurangi sama apa, rata-rata kelompok tersebut gitu, karena kan acuannya kalau SI itu per kelompok ya, jadi dikuranginya ya sama rata kelompoknya, jangan dikurangi sama rata-rata totalnya gitu. Jadi XIJ nanti kita sum dari XIJ dikurangi XI dibagi dengan NI-1. Lagi-lagi di sini degree of freedomnya dikurangi 1 gitu. NI-1 dengan N itu adalah banyak ininya ya, banyak anggota di kelompok I gitu. Nah intinya kalian paham aja kayak kalau XI bar ini kan ya udah kelompok ke, saya kelompok A rata-ratanya berapa, kan rata-rata tinggal dijumlah terus dibagi banyaknya data aja kan. Nah kalau X bar itu rata-rata totalnya gitu aja. Jadi kayak ini sama ini kan gak usah kalian hafalin banget gitu. Ini sama ini kan tinggal dicari rata-rata biasa. Paling kalian hafalinnya 3 doang nih. Pertama SST, SSE, sama ini. Ini yang harus kalian hafalin gitu. Gak terlalu susah kok. Kalian sebelum ujian nanti kayak pas udah masuk langsung buru-buru aja tulis rumusnya guys, biar gak lupa gitu. Nah habis itu untuk MST, MSE, rasio F itu tinggal ngikutin aja gitu, tinggal bagi-bagi aja. SST per K-1, SSE per degree freedom dari sesatan. Terus kalau F tuh ya MST yang atas ini dibagi sama MSE gitu. Kayak gitu aja ya. Nah nyampe sini dulu deh, ada pertanyaan gak teman-teman? Gimana Muel, ada mau tanya kah? Kayak gitu ya. Nah untuk komputasinya ini sebenarnya kayak kalian bisa latihan sendiri ya. Maksudnya kayak kalau aku jelasin pun aku cuman mengaplikasikan dari rumusnya doang, dan itu aku udah jelasin di tutor yang Anava gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat aja kayak sebenarnya cuman masukin doang gitu. Biar gampang juga, biasanya kita nyari apa dulu, kita nyari data-data yang dibutuhin gitu. Kita nyari X barnya, kita bisa nyari XI barnya dari tiap kelompok, kemudian kita nyari SI square gitu. Nah habis itu tinggal dimasukin aja gitu kalkulator, baru masukin di mana, di tabel ANOVA-nya ini gitu. Jadi kayak literally cuman masukin angka dan gitu. Kayak itu untuk ANOVA. Oke, next ya, untuk rumus krusial yang perlu selanjutnya adalah tentang regresi ya teman-teman. Nah regresi ini juga kayak gampang, lebih gampang dari ANOVA karena nggak terlalu ribet. Pertama di regresi ini
Yang pertama kalian harus tahu persamaan kalau y hat itu sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1 hat kali xi gitu. Ini buat nyari predicted value, yaitu yi hat gitu kan. Dengan parameternya itu nanti ada beta 0, beta 1 gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana cara nyari beta 0, beta 1-nya. Itu kalian tinggal masukin ke rumus persamaannya aja. Untuk mencari, biasanya kita nyari beta 1 hat-nya dulu. Jadi nanti beta 1 hat adalah slope-nya ya, atau kemiringannya. Itu adalah sigma dari xi yi dikurangi y bar kali xi. Nah, yang ini dibagi sama sigma xi square dikurangi x bar sigma xi. Nah, ini untuk beta 1. Kemudian untuk beta 0 nanti kita pakai value dari beta 1 untuk mencari beta 0 gitu. Nah, beta 0 itu sendiri itu adalah y bar dikurangi beta 1 hat dikalikan dengan x bar gitu. Nah, gini ya. Jadi kita harus nyari dulu beta 1 baru masuk. Kalau ada bar itu artinya rata-rata gitu aja. Jadi kita nyari rata-rata dari y, rata-rata dari x. Nah, cara ngapalinnya biar gampang gini. Biasanya aku kayak cari bentuk yang identik, yaitu adalah, kalau kalian lihat kan ini kayak identik nih, xi sini minus gitu ya. Ini sama-sama xi semua, cuman yang atas itu dikaliin y gitu. Kalau yang ini dikaliin yi, yang di sini kali rata-ratanya y. Kalau yang bawah kali x bar, kalau yang bawah ini kali xi. Nah, gitu doang. Makanya ini sebenarnya jadinya xi kuadrat, karena sebenarnya dikaliin sama xi gitu. Berarti yang bawah tuh kaliin x bar sama xi, kalau yang atas kalinya sama komponen y-nya gitu. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya sesimpel ini doang gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu struggle buat kayak kayak menghafalin misalnya b kuadrat sama dengan bla 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 gitu. Nah, sebenarnya ini cuma kayak naruh-naruh gini doang gitu. Kayak itu untuk ngafalin regresi gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, monggo. Siapa nih? Sebelumnya, halo Kak. Sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas tidak? Aman-aman. Oke. Sebelumnya kan ini Kak, yang bagian ini rumus yang error kan yang bagian SSE itu kan n-1 kali SI kuadrat ya Kak. Nah, sedangkan SI kuadrat itu 1 per n-1 XIJ min XI kuadrat. Pertanyaan saya, apakah dalam pengaplikasian rumus itu sebenarnya bisa dicoret atau enggak? Yang Oke. n-1 dan 1 n-1. Oke. Thank you. Oke. Nah, bagian mana tadi? SSE sama S kuadrat ya? SI kuadrat ya? Iya Kak. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita masukin SI square-nya itu jawabannya bisa ya. Bisa dengan catatan kalian harus paham kalau bentuknya ini bakal jadi ada sigma dalam sigma gitu. Ngerti nggak? Karena untuk SSE sendiri nih ya, untuk SSE sendiri kan itu sigmanya I dari 1 sampai K gitu ya. Nah, ini juga sama sebenarnya kan I-nya itu jalan dari 1 sampai K, tapi di sini nanti ada parameter J lagi gitu. J dari 1 sampai NI, yaitu banyaknya data gitu. Nah, jadi kalau kalian mau buktiin secara matematis boleh. Cuman kayak aku takutnya ya, ini aku belum buktiin, disclaimer, tapi kayak
ini nanti bakal jadi double sum gitu loh. Harusnya kalau kita masukin tuh nanti jadinya malah kayak sigma dari NI min 1 untuk I1 sampai K kali S kuadratnya itu kan adalah S kuadrat tuh kan ada ini ya 1 per NI min 1 kali sumnya gitu, 1 per NI min 1 kali sumnya dari J1 sampai NI XIJ min XI bar kuadrat. Nah ini nanti rumusnya malah jadi kayak gini, I1 sampai K ini kan dicoret nih, boleh dicoret kali sigma lagi dari J sama dengan 1 sampai NI dari XIJ min XI kuadrat. Nah kalau mau dimasukin boleh, tapi dengan catatan rumusnya itu jadi kayak gini gitu. Nah ini kalian bebas ya, kalau aku sih kayak agak ruwet kalau mau bentuk kayak gini gitu, karena kalau kayak gini kan artinya kita bisa mencari tahu rata-rata dari variansi dari tiap kelompok tuh apa gitu. Sementara kalau kayak gini kita sulit gitu, maksudnya kayak dengan melihat double sum aja kayak agak ribet gitu kan. Tuh gimana, ada tambahan nggak? Sejauh ini aman sih Kak, thank you. Oke ya, jadi kayak boleh aja, cuman aku nggak rekomendasiin itu ya, aku kasih note ya, not recommended gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke ya, nggak ada ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita bakal bahas beberapa soal kayak tentang pengaplikasian. Nah, sebelumnya mungkin aku bakal singgung dikit tentang tabel ya, tabel inferensi, ringkasan inferensi ini. Oke, nah sebentar. Nah, di ringkasan inferensi ini itu nanti teman-teman disajikan banyak keterangan gitu. Nah, yang perlu kalian catat pertama adalah kita punya parameter banyak jenisnya, ada min, ada proporsi, ada variansi, selisih 2 min dan lain-lain. Dan ini tergantung soalnya apa gitu. Jadi udah aku bahas juga di tutorial sebelumnya di tentang tabel inferensi, cuman aku tadi dapat pertanyaan gimana cara bedain ini kan sigma ya. Contoh deh, biasanya di soal tuh keluarnya yang ini nih, tentang selisih 2 min. Nah, selisih 2 min itu kan di sini ada parameter sigma sama S gitu kan. Nah, terus kayak pertanyaannya adalah kayak gimana cara kita itu kan sama-sama variansi ya. S1 kuadrat sama sigma 1 kuadrat itu sama-sama variansi. Nah, cuman kalau kita mau tanya apa bedanya adalah kalau S itu adalah diambil dari sebuah sampel gitu. Jadi ukurannya lebih kecil. Kalau sigma itu diambilnya dari sebuah populasi gitu. Nah, jadi kalau di soal tuh biasanya kan ada dua kelompok gitu ya. Kita suruh bandingin antara kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah mu-nya berbeda gitu kan. Biasanya ada soal kayak gitu. Nah, ya udah kita tinggal yang diketahui itu biasanya ya pasti sampelnya gitu. Untuk standar deviasi dari kelompok pertama itu adalah sekian, standar deviasi dari kelompok 2 itu adalah sekian gitu. Jadi kayak nggak mungkin
yang diketahui itu adalah variansinya gitu. Variansi sampel populasinya gitu. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya interval konfidensi. Nah, interval konfidensi itu adalah apa ya? Kayak seberapa yakin kita seberapa yakin sorry seberapa yakin sebuah hasil itu ada di rentang sekian gitu. Jadi kayak nanti bentuknya rentang gitu. Jadi kalau kita lihat ini, mu kurang dari sama dengan b kurang dari sama dengan a, itu artinya adalah mu ini bakal berada di rentang b sampai a. Kita 95% yakin nih, 95% pede kalau mu itu ada di antara b dan a. Nah, kalau yang bawah ini contohnya yang proporsi, nah berarti ya udah interpretasinya sama. Kita 95% yakin kalau misalnya si proporsi ini di antara B sampai A gitu. Nah, rumusnya sendiri tuh kayak gini ya. Ini kayak bakal ada di tabel, jadi tinggal masukin aja. Dan biasanya untuk yang keluar itu adalah interval konfidensi untuk 95%, yaitu dengan alfanya itu 0,05 gitu kan, 5% doang. Nah, nanti kan cuma perlu hafal kalau Z alfa per 2 itu adalah 1,96 gitu. Nah, kemudian ada hipotesis juga. Jadi di sini yang disajikan adalah hipotesis 1 gitu. Jadi kalau di soal adalah kita nyesuaiin bentuk soalnya. Kayak contohnya bagian proporsi gitu. Kalau di soal biasanya proporsi itu kan perbandingan antara satu dengan satunya gitu kan. Nah, kalau misalnya proporsinya tuh sekian, yaitu misalnya sama, berarti kan 50-50, berarti 0,5 gitu. Nah, berarti di sini P tidak sama dengan 0,5. Berarti kalau P tidak sama dengan 0,5 artinya proporsinya tidak sama gitu kan. Nah, contoh lain lagi misalnya di selisih 2 min ini ya, di selisih 2 min tuh kayak apakah ada perbedaan antara min 1 dengan min yang kedua gitu kan. Nah, berarti ya di sini kita set apa? Mu 0-nya itu adalah 0. Nanti kalau mu 0-nya itu adalah 0, berarti kan mu 1 min mu 2 itu tidak sama dengan 0. Atau bisa kita sebut kalau mu 1 itu tidak sama dengan mu 2 gitu. Nah, itu yang menjadi hipotesis pertama kita. Jadi kayak nggak ada bedanya antara mu 1 dan ada bedanya antara mu 1 dan mu 2. Nah, sekarang kita perlu H0 biasanya. Nah, H0 itu nanti kebalikannya dari H1. Dan intinya kayak gitu. Nah, terus di sini ada daerah kritik. Apa itu daerah kritik? Daerah kritik itu adalah daerah yang menolak H0. Itu aja ya. Nah, ini nanti tinggal kalau untuk H1-nya ini, berarti daerah kritiknya ini. Nah, jadi kan di sini ada Z nih. Z ini nilainya apa? Nilainya dari sini gitu kan. Kita masukin aja ke sini. Apakah dia lebih dari atau kurang dari min Z alfa berdua? Kalau iya berarti dia ditolak gitu. Ya. Jadi ingat-ingat aja kalau daerah kritik itu adalah daerah yang menolak H0 gitu. Oke. Bentar aku mau share ke sini lagi. Oke, nyampe sini dulu. Ada pertanyaan gak dari inferensi gitu? Oke, kalau nggak ada kita coba lihat soalnya di nomor 1 UAS tahun lalu. Ini di sini ada satu sampel berukuran N. Terus dia memiliki interval konfidensi 95% untuk mu dengan pendekatan normal standar. Jadi normal standar ini diambil dari sampel besarnya. Nah, di sini kita punya kalau mu-nya itu di antara 51 sampai berapa? 41 sampai 51 kan berarti. Nah, sekarang kita nanya, dengan data yang sama akan diuji, kita punya hipotesis 0 itu adalah mu sama dengan 52. Terus kita punya H1 itu adalah mu tidak sama dengan 52. Nah, ini soal bonus teman-teman karena gampang ya.
kayak kita udah disajiin interval konfidensi atau confidential interval CI, ini kita tinggal tes aja gitu kan. 52 ini bukan elemen dari 41 sampai 51 gitu kan. Nah maka H0 ini ditolak itu karena dia tidak termasuk ke dalam daerah kritik gitu. H0 nya H0 nya ditolak gitu kan, dia nggak termasuk di dalam interval konfidensi. Ya udah, berarti kesimpulannya apa, mu nya itu tidak sama dengan 52 gitu. Jadi kayak kita dikasih data mu nya itu 52, tapi orang dia mu nya aja dari 41 sampai 51 gitu. Ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau hipotesis 0 itu ditolak gitu. Jadi kita mendapatkan mu itu 52 aja. Jadi kita kesimpulannya itu adalah kita punya cukup bukti untuk menolak H0 gitu. Menolak H0 gitu ya. Oke, dan sebisa mungkin kita hindari penggunaan kata diterima gitu ya. Kalau dia tidak ditolak ya tulis saja tidak ditolak gitu. H0 tidak ditolak, tapi belum tentu diterima sebenarnya kalau secara statistik ya. Nah itu untuk penjelasannya mungkin kayak teman-teman boleh cari-cari sendiri kenapa bahasanya kayak gitu ya. Tapi intinya kayak di sini kita tolak H0 berarti kita punya cukup bukti kuat gitu untuk menolak H0. Berdasarkan apa? Berdasarkan confidential interval tadi yang ini. Gitu ya. Oke, kita next lagi, kita bahas inferensi. Oke, ini soal UAS tahun lalu nomor 2. Dan ini agak tricky sih sebenarnya. Oke ya. Oke, di sini kita punya data klaim asuransi kendaraan bermotor gitu. Terus kita punya kelompok usia sama pertanggungannya gitu. Jadi asuransi mobil itu kan biasanya kalau kita ada kejadian, let's say kecelakaan atau apa gitu ya, nah, nanti kita bisa ngeklaim gitu rata-rata pertanggungannya berapa dan penyimpangan deviasinya itu berapa gitu-gitu. Nah jadi kalau di sini cara baca tabelnya ya, untuk orang yang ngeklaim masih muda itu dia pernah ngeklaim tuh sebanyak 20, dan rata-rata biaya pertanggungannya itu adalah 142,3 dengan deviasi standar adalah 30,5. Nah sementara untuk yang nggak pernah ngeklaim itu ada sebanyak 120 gitu. Jadi total untuk usia muda nih ya 120 tambah 20 gitu ya. Begitu juga untuk usia tua. Nah di sini dikasih tahu definisi dari nilai pertanggungan dalam juta rupiah. Itu adalah nilai uang penggantian komprehensif bila mobil rusak total atau hilang gitu. Jadi kalau mobilnya rusak total atau hilang ya bakal diganti 142,3 juta rupiah kalau klaim. Kalau nggak pernah klaim ya dia cuma diganti sebanyak 100 juta doang gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan nilai pertanggungan gitu antara kendaraan apakah ada perbedaan nilai apakah ada perbedaan nilai pertanggungan antara kendaraan dengan pengendara usia muda dengan pengendara usia tua. Nah masalahnya di sini adalah kita kayak agak terbatas dengan
definisinya gitu kan. Kayak di soal 2023 itu mereka bahasnya cuman apakah ada perbedaan mean claim gitu kan. Itu straightforward banget kalau kita langsung disuruh nyari selisih 2 mu nya gitu. Nah tapi kalau di sini kayak apa yang dicari gitu kan, kayak perbedaan nilai pertanggungan tuh kan dua ini gitu. Untuk yang muda ya, artinya nggak cuman yang pernah klaim doang, dia yang nggak pernah klaim pun kayak tetap dapat nilai pertanggungan gitu, cuman lebih kecil gitu kan. Nah jadi kayak kita harus bisa nyari apa rata-ratanya, bukan dari yang pernah klaim doang gitu. Jadi ya sama yang nggak pernah klaim juga harus kita hitung gitu. Kalau kalian lihat tutor kemarin tuh kita bahas soalnya yang cuman kasus klaimnya doang gitu. Ada klaim sebanyak berapa dengan rata-ratanya berapa gitu kan. Dan S1-nya berapa gitu. Itu straightforward. Tapi kalau di sini kita dikasih pernah klaim sama nggak pernah klaim gitu kan. Dengan nilai rata-rata dan deviasi yang berbeda tuh kita mau nyari berapa gitu. Nah jadi di sini kita harus ngitung lumayan banyak gitu ya. Ini soal anomali sih sebenarnya, kayak agak ambigu dan apa ya, sebenarnya kalau soal kayak gini tuh kayak aku bisa bilang level kesulitan paling sulitnya tuh ya kayak gini kalau inferensi gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kayak itu gampang gitu, tinggal masukin doang literally. Oke. Dan ini pertama kita harus bagi kasus dulu untuk usia muda dan usia tua gitu ya. Pertama ya untuk usia muda, oh ya kita lihat dulu ya, kita definisiin dulu, definisiin apa ya, hipotesisnya. Kita punya H0 sama H1 kan. H0 nya kan perbedaan tanggungan gitu kan. Berarti apakah ada perbedaan tanggungan, kita set mu1 min mu2 itu tidak sama dengan 0. Atau bisa aku tulis ini sebenarnya mu1 tidak sama dengan mu2, yang dimana ini ada perbedaan gitu kan, ada perbedaan tanggungan gitu. Kalau ini mu1 min mu2 sama dengan 0, kebalikannya aja gitu. Atau dalam kata lain ini adalah mu1 sama dengan mu2, yaitu gak ada bedanya gitu, mu1 sama mu2. Nah sekarang masalah kita adalah ketika kita mau bikin statistik ujinya, ini kan kita pakai yang tabel Z ya. Sabar aku masukin tabel Z ya. Sorry, maksudnya inferensi. Nah untuk selisih 2 mu itu sebenarnya ada dua kasus. Kalian bisa pakai yang Z, kalian juga bisa pakai yang T gitu. Nah ada tuh kan, kalau scroll lagi ke bawah sebenarnya ada selisih 2 mu lagi, tapi itu yang pakai tabel T, distribusi T gitu. Sebenarnya sama aja, mau pakai Z apa pakai T itu sama-sama bener gitu. Cuman untuk kalkulasi ya of course lebih gampang kita pakai yang Z gitu kan. Nah sekarang gimana caranya? Kita lihat statistik ujinya. Statistik ujinya kan di sini yang ini ya, berarti kita pakai yang ini gitu. Di sini ada mu1 square dan mu2 sigma 1 square dan sigma 2 square nya diketahui, artinya ya sampel populasinya diketahui gitu untuk variansinya. Nah tapi kalau di sini nggak ada diketahui variansi sampel populasinya berapa. Nah makanya kita pakai yang yang sampel gitu ya, dimana yang S1 dan S2. Nah kita definisi dulu kalau X1 terus ada S1 itu adalah usia muda gitu kan. Kalau X2 S2 itu usia tua. Dan ini definisinya yang aku bilang tadi agak ambigu, karena ya dia nggak nyebutin kalau dia tuh yang pernah klaim doang apa yang nggak pernah klaim. Berarti ya untuk soal kayak gini doang, kendaraan dengan usia muda dan usia tua itu berarti kan kayak keseluruhan gitu, antara yes dan T, ya dan tidak gitu. Nah berarti kita harus nyari apa, rata-ratanya. Nah untuk yang
Pertama, usia muda. Usia muda kita harus nyari X1 nya dulu. X1 barnya itu berapa berarti? Kita punya 20 orang yang pernah klaim, rata-ratanya 143. Kemudian kita punya 120 orang yang pernah klaim, rata-ratanya 100,2. Ya udah kan, berarti untuk rata-rata ya usia muda itu adalah berapa? Tinggal banyaknya 20 kali 142,3 ditambah 120 kali 100,2 gitu kan, dibagi dengan totalnya ada berapa yang muda, ada 20 tambah 120 yaitu 140 gitu. Dan ini hasilnya sama dengan 106,21 gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, di sini kita harus nyari juga apa? Variansinya gitu kan. Dan variansi ini ribetnya minta pun. Maksudnya kayak ini kita pakai ANOVA gitu. Nah, ANOVA-nya apa tuh? Nah, ANOVA-nya itu adalah kita kalau kita punya dua sampel ya. Let's say kita punya dua sampel. Di sini nanti kita mau nyari gabungannya itu dengan cara menjumlahkan SST dan SSE dibagi dengan N-1 gitu. Nah, dengan N-nya ini totalnya ya. Berarti nanti kan sebenarnya SSE dibagi dengan SSE, SST dibagi dengan SSE dibagi sama berapa? Totalnya kan 140 ya untuk yang muda. Tapi karena degree freedomnya berkurang 1, maka kita dapatnya 139 doang gitu. Jadi kayak total dari sum square-nya yaitu adalah, kalau kita lihat tabel ini, berarti ini SST tambah SSE kan di sini ada total nih. Nah, totalnya SST tambah SSE dibagi dengan degree freedom ya. Nah, kenapa kita nggak ambil rata-ratanya aja sih, variansinya gitu? 30,5 tambah 38,6 bagi 2. Karena itu secara statistik definisinya beda gitu. Kalau kita ngambil rata-ratanya doang itu bakal aneh jadinya. Gitu ya. Nah, makanya kita kalau mau ngambil variansi, kita harus punya analisis degree freedomnya juga, dan ini hasilnya bakal jadi kayak gini gitu. Nah, balik lagi kita ambil SST-nya sekarang gitu kan. Jadi emang kayak harus hafal aja sih. Ini kan sigma dari NI dikurangin 1 kali SI kuadrat gitu ya. Nah, NI kurang 1 tuh artinya gini. Sorry, ini salah, ini SSE deh. Untuk SSE itu kan NI-1 kali SI kuadrat. Nah, di sini udah diketahui nih N untuk yang muda ya, kita kan masih bahas yang muda ya. N-nya 20, berarti N-1-nya ya 19 kali S1-nya kan 30,5 dikuadratkan kan. Berarti nanti hasilnya N-1 itu adalah 19 dikali 30,5 dikuadratkan ditambah sama yang satunya yaitu yang 120 tadi ya. Berarti 119 dikaliin sama apa? Dikaliin sama standar deviasinya yaitu adalah 38,6. Jadi kayak ini pasangannya sama ini gitu ya. Jadi nggak ditambah dikali terus bagi 2 aja, nggak gitu. Kali 38,6 dikuadratkan. Dan ini hasilnya akan sama dengan 1949,99 gitu. Ini untuk SS. Dan untuk SST itu kan rumusnya tadi adalah sigma dari SSE. Nah itu ya, sigma dari NI kali XI min X bar dikuadratkan. Sigma dari banyaknya ada berapa kali rata-rata dari suatu kelompok dikurangi X barnya dikuadratkan. Nah jadi kalau yang ini kan N-nya kan ada 20 ya. 20 kali sama XI-nya itu adalah rata-ratanya, yaitu adalah yang pertama itu adalah 142,3 kan tadi. 142,3 dikurangi sama X barnya. X barnya rata-rata dari kelompok muda yaitu yang udah kita cari, 106,21.
jangan lupa dikuadratin, ditambah sisanya kan 120. Terus tadi rata-rata untuk kelompok 2 itu adalah 100,2 dikurangi 106,21 dikuadratkan, dan ini hasilnya akan sama dengan 30 384,174. Nah, dari sini kita udah bisa dapat S1 kuadratnya itu adalah SST ditambah SSE dibagi 139 ya. Nah, itu nanti kalian jumlahin aja SST-nya tambah SSE, dan nanti kalian bakal dapat hasil 1621,325 begitu. Nah, ini kita dalam artinya kita punya nilai X1 itu rata-ratanya 106,21, dan S1 kuadrat itu nanti akan menjadi 1621,325, dan ini yang bakal kita masukin ke rumus Z nya nanti gitu, bukan yang banyak tadi gitu. Nah, oke ya. Nah, itu baru yang muda. Sekarang yang tua gitu, untuk usia tua. Yang tadi ini usia muda. Nah, untuk usia tua sama kayak tadi ya. Di sini aku udah bikin jawabannya. Langsung aja, kalau kalian mau ikutin bareng-bareng boleh. Ini kan ada 10 kali rata-ratanya 160 ditambah banyaknya ada 90 kali 112,5 dibagi dengan totalnya yaitu 90 tambah 10 ada 100 ya, sama dengan 107,25. Kemudian untuk S2 kuadrat itu nanti sama EST tambah SSE per 99 ya, berarti karena totalnya ada 100. Kemudian nanti untuk SST nya di sini sigma dari NI kali XI min X bar dikuadratkan, ini akan sama dengan pertama SST itu berarti ada 10, terus min pertama itu tadi 160 dikurangi rata-ratanya adalah 117,25 dikuadratkan ditambah sama 90 kali 112,5 dikurangi 107,25 kuadratkan, ini hasilnya akan sama dengan 2003,25. Kemudian untuk SSE itu nanti sigma dari NI min 1 kali SI kuadrat gitu ya. Ini berarti 9 kali berapa tadi? 32,5 ya, sama nanti 89 kali 40,3. 32,5 kuadrat ditambah 89 kali 40,3 dikuadratkan, dan ini akan sama dengan 154.050,26, dan nanti untuk S2 kuadratnya itu akan menjadi pakai rumus yang tadi ya, jadi 1761,177. Nah, nyampe sini karena kita udah dapat data yang kita butuhkan, ini sama X2 ya, X2 bar itu adalah 117,25, baru kita bisa masukin ke tabel ke statistik Z nya ya. Statistik Z nya kira-kira apa? Bentar ya teman-teman, aku mau pindah dulu. Sorry. Wait. 5 menit. Masih nggak ada. Siapa berapa orang?
Oke, tes. Oke, I'm back teman-teman. Nah, kita kan udah punya ini ya, dua informasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita mau nyari statistik Z-nya, yaitu adalah Z sama dengan X1 dikurangi X2 Mi1 dikurangi Mi2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 di akar gitu ya. Nah, ini karena kita selisih 2 mu nya itu kita asumsiin 0 gitu ya, karena nggak ada perbedaan ya di sini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Maka kita masukin di sini nilainya mi1 min mi2 nya 0. Berarti nanti akan menjadi X1 barnya kan tadi udah kita cari ya, 106,21 dikurangi 117,25 dibagi dengan akar dari apa teman-teman? Dari 106,21 salah korek salah. Oh, itu udah 101,325 dibagi dengan N1 nya ada berapa? N1 nya ada 140 ya untuk yang usia muda. Kemudian untuk yang usia tua itu kan tadi jumlahnya ada 100. Ininya berapa nih? 1761,177 ya. Oke, ini di akar. Nah, ini kalkulator seperti biasa. Kita dapetin hasilnya negatif 2,04. Nah, ini nilai Z-nya. Kita dapetin nilai Z-nya itu adalah min 2,04. Nah, kemudian kita punya daerah kritik gitu kan. Daerah kritik untuk alfa itu sama dengan 5%. Nanti Z lebih dari Z alfa per 2, atau langsung aja kita masukin Z 0,025 sama Z kurang dari min Z 0,025. Nah, tapi karena kita gambar, oh ya, ini nanti kita masukin aja. Ini kalau misalnya 5% itu langsung aja masukin 1,96. Ini min 1,96. Nah, berarti kalau kita gambar diagramnya kan di sini 1,96. Min 2 tuh di mana, guys? Di sini ya. Min 2,04 tuh di sini. Sementara daerah kritiknya tuh yang ini sama yang ini. Gitu. Nah, dia di dalam daerah kritik nih. Nanti karena Z sama dengan min 2,04 itu kurang dari min 1,96, maka tolak H0 gitu. Nah, kesimpulannya apa? Karena kita tolak H0, maka kita bakal menerima yang H1 gitu. Yaitu apa? Ada perbedaan gitu kan. Ada perbedaan nilai. Kalian tinggal masukin aja lagi kesimpulannya di sini. Salin aja guys kata-katanya. Kesimpulannya adalah ada perbedaan nilai pertanggungan antara kendaraan dengan pengendara usia muda dan usia tua gitulah. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, aman kah? Kalau aman react dong guys, jempol.
kita lihat soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya lagi tentang inferensi, itu udah aku bahas ya di tutor di inferensi. eh Kalau ada yang belum paham boleh nanya aku sekarang, karena aku udah jelasin banget di sana itu. Nah tapi kayak soalnya gitu-gitu doang kok guys. Kayak contohnya ya yang ini. Ini lebih gampang lagi gitu, karena kita udah tahu di sini ada N1, ada N2, terus udah ada 15 juta X1, standar deviasi S1 nya adalah 10 juta. Bedanya nanti kalau ini berarti S1 square nya kan 100 gitu ya, S2 square nya adalah 64 gitu ya. Nah kita tinggal masukin aja gitu, karena di sini yang ditanyain cuman perbedaan min, klaim, jadi kayak klaimnya langsung gitu. Kalau yang tadi ini kan nggak disebutin dia yang klaim apa yang nggak klaim gitu kan, dan ya kita nggak punya opsi selain ngitung semuanya gitu. Oke, dan itu aja sih paling. Dan kalau ANOVA itu nanti soalnya juga udah aku jelasin di tutorial yang ANOVA. Jadi kayak total, kalau biasanya sih masukin ke tabel gitu kan, kita disuruh melengkapi tabel, itu juga aku udah jelasin. Kemudian kalau kita dikasih datanya itu kayak ada kelompok, ada 3 kelompok gitu, produk A, produk B, produk C, kita mau nyari analisis variansinya gimana gitu. Terus dan kalau kalian perhatiin, kalau kalian scroll soal UAS itu literally mirip guys, kayak kadang cuma diganti angkanya doang gitu. Nah semoga besok juga kayak gitu ya, kayak pasti nggak akan jauh-jauh kok. Semoga sih tinggal melengkapi doang, dan yang terpenting adalah kalian bisa menghafalkan tabel ANAVA-nya gitu. Dan untuk regresi juga sama, soalnya gitu-gitu doang gitu. Kayak ya Yeping guys, kayak itu di regresi itu biasanya ada, pertama disuruh nyari variabel beta 0 beta 1 nya berapa, kemudian juga disuruh nyari interpretasinya apa, dan juga disuruh nyari kayak apa ya, predicted value nya berapa. Nah mungkin aku bakal rangkum sedikit yang regresi ya. Ini kalau aku contohin, misalnya nanti kita dapetin regresi ini dengan rumus yang udah kita pakai. Nah tinggal kalau nyari regresi berarti kalian pertama tuh cari sigma x y, kemudian kalian cari y bar sama x barnya juga, kemudian kalian cari sigma xi, sama yang terakhir kalian cari sigma xi kuadrat gitu dari tiap datanya. Dan ini kalian nyari ini terus masukin ke rumus gitu ya. Nah sekarang biasanya kalau kita dapat nilai y misalkan itu sama dengan 2,73 ditambah 6,54 bet x 6,54 x, itu kan berarti ini akan menjadi beta 0 ya, ini akan menjadi beta 1. Kalau yang ditanya predicted value untuk x sama dengan berapa gitu, ini tinggal masukin aja nanti x sama dengan berapa, dapat y nya berapa. Nah paling yang agak Yaping nanti di sini di bagian interpretasi. Nah kalau di bagian interpretasi ini kalian boleh yaping sebanyak apapun, tapi intinya gini, yang penting ada kalimat ini guys. Setiap penambahan 1 unit X gitu ya, atau kalau misalnya di sini X-nya itu adalah usia, tahun atau apa gitu, kalian jelasin aja setiap penambahan 1 tahun, setiap penambahan satu apa kayak gitu, itu akan menambahkan berapa? Menambahkan 6,54 kan, berarti 6,54 apa gitu unit untuk
Y gitu. Dan XY-nya ini bisa disesuaikan gitu. Contohnya kalau X-nya tahun, Y-nya harga rumah misalnya. Setiap penambahan 1 tahun itu akan menambahkan 6,54, contohnya dalam dolar gitu ya, 6,54 dolar harga rumah gitu. Jadi kayak masukin aja. Jadi kayak kalau kita punya nambah satu itu kan berarti kayak artinya dia kemiringannya tetap tapi ya bertambah gitu kan. Nah, maka akan mempengaruhi nilai Y. Terus untuk interpretasi beta, ini kan interpretasi beta 1 ya. Untuk beta 1. Untuk interpretasi beta 0 adalah nilai Y akan menjadi berapa tuh? 2,73 saat X sama dengan 0 gitu. Contohnya kalau tahun sama rumah tadi, kalau dia di tahun ke-0 itu harga rumah minimal tuh sebenarnya adalah 2,73 dolar misalnya. Jadi kayak kalau kita nggak punya apa-apa, X-nya nih 0, dia tuh adalah nilainya 2,73 gitu. Kayak nyampe sini ada pertanyaan gak guys? Kayak reviewnya sih ini doang. Aku tunggu kalau ada pertanyaan sampai 7.50. Charger dong. Aku mau ngecas. Gak tau. Nah, tolong dulu. Kita rambut. Gak apa-apa. Jadi rambut. Dan kamu coba lanjutin gara-gara aku bully ya? Oke, kalau bahas soal UAS 2021 yang nomor 12 berdasarkan perbedaan size dan tab dan size. Soal 2021 nomor 12. satu tuh yang pilihan ganda ya. Oh, ada ininya juga. Kalau bahas soal UAS 2021 yang nomor 12 yang berdasarkan perbedaan size and type dan size point itu masih relevan gak ya kak? Oke. Wait. Oke, kita bakal bahas yang 2021 ya teman. Oke, ingin diketahui seberapa cepat perusahaan asuransi melakukan inovasi perusahaan diperoleh data 26% seperti bawah. Apakah ada perbedaan size perusahaan berdasarkan jenisnya? Oke, nah ini sebenarnya gini teman-teman.
ini sebenarnya materi regresi linear, tapi ini apa ya? Ini belum kita pelajarin sebenarnya. Mon plus size. Oh, sorry. Apakah ada perbedaan size perusahaan berdasarkan jenisnya? Jenis itu berarti type kan? Nah, eh ini tuh apa ya? Ini tuh regresi linear, tapi dia ada variabel kategorikal gitu, yaitu variable type ini. Biasanya kan kalau kita punya data gitu ya, data itu kan biasanya regresi linear itu, bentar, bentar guys, aku lagi mau ngecas tapi nggak masuk, nggak masuk. Nah ini, nah tuh nyala, nah mati. Wah, anomali. Coba dibalik. Nah. Oke, nah jadi ini tuh regresi linear, tapi ini bakal dibahas sebenarnya waktu kalian belajar PRRW. Kenapa di sini? Karena variabelnya ini nggak x sama y doang gitu. Ada bulan, size, dan juga ada tipe gitu kan. Tipenya ini bukan bentuk dalam bentuk angka nih kalau kalian lihat. Bentuknya kayak mutual, stok, atau demutual gitu kan. Nah, ini namanya variabel kategorikal atau dummy variabel gitu. Dan ini apa ya? Di regresi yang ini tuh belum belajar ini teman-teman gitu. Gak nyampe sini gitu. Jadi kalau kalian mau ngerjain ini cukup kerjain yang ini aja. Kita ngeregresiin bulan sama size gitu. Korelasi antara bulan dan juga size-nya. Nah, kalau kalian penasaran, ini analisis pakai apa gitu? Analisisnya ya pakai ada namanya apa ya? Pakai ANOVA yang likelihood test ratio lah kalau nggak salah namanya. Dan itu nanti bentar. Oh ya, sama aja ya sebenarnya ya. Oke. Ini sama aja. Bisa dicari juga, tapi pakai ANOVA ya. Ya benar, pakai ANOVA benar. Nanti jadi hasilnya tuh kayak kalian ambil dulu yang mutual gitu kan. Kalau kalian mau ngerjain ini, itu nanti kalian pertama perlu nge-list. Aduh, ini banyak lagi guys. Ini karena uasnya waktu covid, jadi soalnya kayak disusah-susahin gitu. Bentar, laptop mau nge-lag guys. Ini nanti kalian pertama nge-list dulu yang mutual ya, karena ini banyak, aku screenshot aja. Bentar, aku masukin dulu.
Oke ya. Nah, di sini kan udah aku masukin ke sini ya. Ini sebenarnya ya aku mikirnya kejauhan guys tadi. Kayak nyampe PRRW gitu. Padahal ini nggak usah pakai PRRW. Jadi ini sebenarnya intinya adalah soal ANOVA gitu ya. Dimana kita punya 3 jenis, yaitu mutual, stok, dan juga demutual. Nah, ini misalkan kita kayak yang jenis A, jenis B, jenis C gitu kan. Nah, nanti H0 nya itu adalah kita kan mau nyari antara apa? Antara size sama jenis ya. Berarti yang kita perlakuin adalah ini sama ini. Size, jenis, size, dan juga jenis. H0 nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu. Jadi mu1 tuh yang buat tipenya mutual, mu2 itu adalah tipenya stok, sama ini adalah demutual gitu. Berarti ini misal setidaknya gitu kan, setidaknya ada 2 mu yang berbeda gitu kan. Nah, ini sama, tinggal di ANOVA lagi gitu. Ini nanti sama kayak contoh soal yang di tahun berapa gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah kalau masih poin C itu masih relevan nggak? Poin C itu adalah apa tadi? Poin C itu kan apakah apabila ingin dianalisis perbedaan type dan size lama inovasi, model apa yang dapat digunakan? Nah, pertanyaan kan kalau di tahun 2001 kan apabila ingin dianalisis pengaruh type dan size terhadap lama inovasi months, metode apakah yang dapat digunakan gitu. Ya pakai ANOVA juga gitu guys. Kayak sebenarnya tuh kayak repetitif aja gitu. Repetitif dari pertanyaan tadi gitu. Nah, ini nggak usah aku bahas lah ya. Ini kayak sama kayak tadi, cuman kayak kita mau lihat size dan juga tipenya gitu. Size dan juga tipenya nanti kalian cari rata-ratanya berapa gitu. Karena tadi cuman masukin ke rumus ini guys. Jadi kayak tinggal di kalkulator aja dan di latihan gitu. Dan apalagi ya, kayak yang soal C itu apabila ingin dianalisis pengaruh type and size terhadap inovasi months, metode apa, modelnya ya model ANOVA gitu. Pokoknya kalau kita mau lihat pengaruh variabel terhadap variabel sesuatu gitu. Contohnya di sini variabel prediktornya adalah variabel yang bisa diprediksi adalah month, itu ya pakai model ANOVA gitu. Dengan kita bakal melihat, kita punya hipotesis kalau type and size itu berpengaruh apa enggak gitu kan. Dan ya seperti itu guys. Kayak nanti kita bakal sebenarnya lebih lanjutin itu bakal dipelajarinya tuh di regresi yang multiple regression gitu. Kalau ini kan simple regression doang yang kita bahas gitu. Tapi model kayak gini tuh udah masuk ke multiple linear regression, dan itu ditambah dengan ini yang dummy gitu. Jadi kayak sebenarnya ada analisisnya sendiri. Tapi selama kita nggak diajarin, maksudnya kayak padahal juga kan nggak pernah ngajarin tentang regresi yang rumit di kelas. Jadi kayak ini tipe kayak gitu nggak bakal keluar gitu. Paling kalau mau nganalisis pengaruh antara size dan type, months dan type, itu bisa pakai ini apa namanya, ya ini tadi ANOVA, model ANOVA gitu guys. Gimana, ada yang masih mau ditanyain nggak? Masih bingung apa gimana gitu?
paling kalau yang C itu ya bisa satu-satu. Kalian mau nganalisis perbedaan size dan type terhadap man gitu kan, tetap susah sih gitu. Rumit kayaknya. Oke guys, ada lagi kah yang mau ditanyain? Aku tunggu sampai 8.05. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kayaknya tutorialnya sampai sini aja. Untuk soal yang terakhir tadi itu kan kayak kalau kita bahasnya regresi kan sebenarnya ada metode statistiknya, cuman kayak kita belum belajar di PropStat gitu, kayak kita baru belajar di PRRW karena dia pakai variabel kategorik gitu kan. Saya bisa kalau jelasin ya pakai aja ANOVA test gitu. Nah, tapi selain itu kayak semoga soalnya mirip-mirip ya, karena di beberapa tahun terakhir itu dari 2022 sampai 2025 itu literally kayak nggak jauh beda gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, semoga kita expect soalnya juga bakal sama, dan yang paling ngebedain paling cuman kayak nggak dikasih cheat sheet gitu kan. Biasanya kalau ujian gak ada cheat sheet harusnya sih lebih gampang ya. Nah, jadi ya yang penting hafalin aja ANAVA sama apa ya tadi, ANAVA sama rumus regresi gitu aja sih. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain untuk tutor terakhir kali ini aku cukupin sampai di sini. Semangat
buat teman-teman semua menjalani UASnya besok, semoga dikasih hasil yang terbaik, dan juga jangan lupa tidur guys, gitu ya. Jangan lupa istirahat. Apalagi ya, terima kasih selama 1 hari ini udah bisa ngikutin tutor-tutor aku. Aku mau mohon maaf kalau misalnya selama tutornya aku punya kekurangan atau kekurangan apapun itu lah intinya. Itu aja ya teman-teman, semangat dan semoga dapat nilai yang terbaik di Promsat nih. Semoga semuanya dapat nilai A. Amin.